Sobat Pik 2, apa kabar? Sudah lama kan gak ketemu dengan saya, Feni Rose. Nah, hari ini saya kembali hadir menemani Anda untuk membawa kabar yang luar biasa, yaitu tentang hunian eksklusif di Pik 2, tapi harganya ramah banget di kantong. Nah, itu dia. Hai Mbak Mira. Hai Mbak Feni. Apa kabar? Hai, kok bisa ada di sini? Aduh, memang khusus karena pengen kepo-kepo, pengen tahu tentang Pasadena Lakes Pik 2. Sudah ketebak itu lagi rame di Lagi rame banget. Soalnya ramah di kantong. Nih aku penasaran. Beneran nggak sih ini ramah di kantong? Katanya ini hunian eksklusif, ya kan? Nah, kelebihannya apa sih? Beneran bagus nggak sih Mbak Mira? Kalau kita bicara mengenai hunian nih, kalau kita mau beli, kan memang ada pakemnya ya, 3 kan? Harus lihat lokasi, ya kan? Kemudian juga harus lihat fasilitasnya. Kalau ketiga sih sekarang kayaknya promonya ya. Mengenai Pasadena Lakes itu ada 4 alasan kenapa harus beli Pasadena Lakes. 4 alasan kenapa harus beli Pasadena Lakes. Kalau soal pengembang udah 50 tahun ya. Udah Ini 50 Agung tahun. Sudai Group dan Salim Group. Ya, lebih dari 50 tahun Lebih bahkan. bahkan ya kan. Nah, tadi kan ya ada 4 alasan. Tapi alasan pertama dan kedua itu berkaitan dengan akses. Oke. Yang pertama, aksesnya prima. Nomor 1, tepat di depan gerbang klaster itu terdapat akses tol keluar masuk interchange gate 2 tol Pik 2. Oh. Selesai tahun depan, tahun 2026. Oke. Nah, dari gate tol ini pasti nanya dong, terhubung kemana? 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 Nah, kalau untuk sekitar Jakarta ini kita bisa pikir, ini kan langsung terhubung ke tol Sediatmo. Jadi misalnya mau ke arah Jakarta, nah itu langsung ke arah bandara, Pluit, Muara Karang, Pademangan, tol dalam kota itu sangat mudah. Seluruh kota Jakarta. Seluruh kota Jakarta. Bahkan mungkin kalau dipikir kira-kira ke Pluit kalau lewat tol paling cuma sekitar 15 menit. Kemudian karena ini juga nyambung ke arah Jagorawi, Cikampek melalui tol dalam kota dan juga tol Jor, berarti ini juga terhubung ke seluruh Jawa ya, yang ke arah timur. Nah, kemudian ini juga tol ini adalah bagian dari tol Kataraja yang menyambung hingga ke Balaraja. Jadi Mbak Feni bisa bayangkan mau mondar-mandir sepanjang Jawa, mau keliling ke Jawa kemanapun cukup dari depan rumah aja. Atau keluarga dari Jawa mau mampir juga Semudah itu ya aksesnya ya. semudah itu, nggak ada ceritanya macet-macet. Oh, karena jauh dari pintu tol. Jadi jelas ya kenapa tempat ini strategis. Tolnya langsung masuk, menyambung menjadi satu dengan kawasan Pik 2. Kemudian yang kedua juga masih terkait dengan akses, karena lokasinya yang juga dekat sekali dengan bandara. Kita ada satu akses lagi, akses belakang yang melalui gerbang selatan Pasadena. Ini cuma kira-kira 20 menit bisa tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan itu gratis, tidak perlu bayar tol. Jadi ada akses gratisnya ada. 20 menit aja nih. 20 menit aja, atto kalau mau yang lebih Buru-buru zoom, lewat tol? buru-buru lewat tol. Karena di depan gerbangnya. Depan gerbang klaster. Itu langsung gate 2 interchange Pik 2. Ya, itu gate kedua akan beroperasi tahun depan. Tahun depan, bentar lagi dong ya. Iya. Jadi kalau ngomong akses mah, nggak usah Udah. ditanya lagi ya. Semuanya sudah dipikirkan, sudah tersedia. Ini bahkan kalau ngomong soal bukti janji ya. Dulu waktu kita ngobrol tentang Pik deh gitu ya, itu kan ini akan dibangun interchange Pantai Indah Kapuk yang memudahkan terhubung dengan kawasan kota Jakarta. Yes. Dan itu terbukti. Dan betapa mudahnya menuju ke kawasan ini. Iya Bisa kan? lihat sendiri buktinya ada kan, Mbak Feni menyaksikan sendiri buktinya. Bukti kemudahannya dan bukti investasinya naik terus. Itu yang Beliau penting. investor setia juga ya gitu ya. Jadi di dalam kawasan tadi kan kita udah bicara nih akses untuk ke luar, akses tol, akses non tol. Di dalam kawasan sendiri karena Pantai Indah Kapuk 2 ini adalah kota mandiri, maka di dalam kawasan sendiri ada jalur-jalur arteri yang menghubungkan titik-titik penting di dalam Pik 2. Jalur-jalur arteri itu lebarnya sampai dengan 50 meter. Jadi biar kendaraan dipersiapkan hingga beberapa puluh tahun ke depan, proyeksinya akan tetap lancar jalanannya. Bisa menghubungkan titik-titik penting, contohnya kayak tadi Mbak Feni nanya bagaimana kalau mau ke Tokyo atau ke Aloha. Aloha ya. Nah ya kayak ke Tokyo apartemen yang mungkin kira-kira sekitar 3-5 menit gitu ya. Kalau ke Aloha tempat Mbak Feni suka ngafe-ngafe gitu ya, mungkin sekitar ya 5-10 menit lah. Itu baru 2 keunggulan ya. Baru 2. Keunggulan yang ketiga apa? Penasaran gak sih? Tapi mungkin Kita mesti lihat tempatnya kan, langsung ke lokasi. buat bukti ternyata. Yuk biar semakin jelas penjelasannya. Gimana? Yuk. Bagus banget ya. Nyaman banget. Nah, ini kalau aku tebak ya, ini yang di belakang kita, danau ini adalah salah satu contoh ya Betul. keunggulan ketiga
yang menjadi alasan kenapa kita harus beli Pasadena Lakes Peak 2, ya kan? Yaitu Polder System. Kompak banget nih. Ya. Gimana? Aku yang jelasin aja nih. udah semangat, Udah Dia paham kayaknya banget paham. soalnya. Coba Mbak Feni. Karena Polder System ini amat mudah dijelaskan walaupun sistemnya canggih sekali. Apa sih Polder System itu sebetulnya ya? Polder System itu adalah sistem tanggul kan ya Bu, yang dibangun untuk mencegah banjir. Jadi gimana cara kerjanya? Ini ibaratnya sebuah ember. Polder System itu ibaratnya sebuah ember. Ada 3 komponen. Yang pertama adalah tanggul, yang kedua adalah danau penampungan, dan yang ketiga adalah pompa. Jadi ibaratnya bibir ember itu adalah tanggulnya. Ya, apa gunanya tanggul? Tanggul itu adalah gunanya untuk mencegah air laut masuk ke kawasan, apalagi pada saat air pasang. Gitu. Jadi dia menjaga dari luarnya. Betul. Sementara danau-danau yang di dalam itu adalah embernya untuk menampung air hujan. Jadi misalnya curah hujan lagi tinggi, ya, kemudian kan naik tuh air. Nah itu langsung dipompa. Komponen ketiga, dipompa airnya keluar lagi ke laut. Jadi Polder System ini menjaga keseimbangan permukaan air laut dan juga air yang ada di dalam kawasan. Nah kalau misalnya kan ada orang pertanyaan ya, ini kan iklim, wah makin lama daratan makin rendah. Makin turun, terus gimana? Air laut makin tinggi. Iya betul. Terus gimana? Gampang, ya kan? Bibir embernya, alias tanggulnya, itu aja yang ditinggiin, ya kan? Jadi jalanan yang ada di dalam kawasan itu nggak perlu ditinggiin. Jadi dijamin rumah-rumah di kawasan Peak 2 nggak bakalan lebih rendah daripada jalanan. Jadi cuma tanggulnya aja yang naik turun, gitu kan ya? Luar biasa sekali loh, Mbak Feni paham luar dalam, menjelaskan dengan sangat sederhana. Tapi Iya. pasti nanya lagi kan orang. Buktinya apa gitu ya? Buktinya apa? Terus yang gini, emang udah dipakai di mana Polder System ini? Kalau contoh internasionalnya, contoh internasionalnya adalah di negara Belanda. Negara Belanda itu kan adalah negara di mana negaranya itu di bawah permukaan laut, tapi nggak pernah banjir dan nggak tenggelam. Kenapa? Karena negara Belanda itu menggunakan Polder System ini. Ini adalah teknologi yang diadaptasi dari negeri Belanda. Itu contoh internasionalnya. Kalau contoh nasionalnya di mana? Ya di kawasan Peak Sendiri. Peak 2. Ini adalah contohnya ya. Di kawasan Peak 1 Iya. itu sudah menggunakan Polder System. Bukit Gulf Mediterania, Gulf Island, Riverwalk semua menggunakan Polder System. Jadi sudah terbukti untuk kawasan di Peak sendiri ya, dari mulai Bukit Gulf Mediterania, Pantai Indah Kapuk. Ini kurang lebih kalau dari saya sendiri nih ya, bisa testimoni. Dari 20 tahun yang lalu nggak pernah dengar kawasan ini banjir, apalagi ada rumah kemasukan air banjir itu. Gak pernah dengar. Mau hujan setinggi apa curah hujannya nggak pernah banjir di kawasan ini, ya kan? Betul. Nah itu hebatnya Mbak Feni. Sebelum memasarkan satu kawasan properti dia pasti melakukan survei. Iya betul. Ya, betul. Jadi tidak hanya sekedar mendengarkan janji manis terus ngomong gitu ya. Sama sebenarnya itu juga bisa dilakukan. Silahkan melakukan survei. Bisa tanya seluruh warga Pluit, Muara Karang, penghuni, atau Mbak Feni sendiri bisa ditanyakan. Bener nggak sih nggak banjir, bagaimana situasinya, kan gampang ya. Terus tinggal lihat, oh iya bener udah pernah bangun danau, udah pernah bangun tanggul, udah pernah bangun pompa air, berarti sudah ada pengalamannya. Sudah ada, rumah pompanya juga kita lihat udah ada beberapa ya. Sudah terbukti pernah melakukan dan sukses gitu ya. Dan ini yang istimewanya juga, danau yang menjadi bagian dari komponen Polder System itu kemudian juga menjadi konsep cantik hunian-hunian yang ada di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 ini. Iya, makanya aku hari ini sampai ngajakin Mbak Feni. Kita ini sekarang ada di klaster Denver. Biar Mbak Feni dan juga pemirsa semua bisa lihat sendiri. Ini bisa dilaksanakan. Ini bukti yang sudah dibuat, sudah dilaksanakan di Peak 2. Suasana seperti ini. Nanti lebih mudah membayangkan Pasadena Lakes. Ya, mirip-mirip ini. Mirip-mirip kayak gini. Mirip-mirip cantik banget dong ya. Danaunya nggak kaleng-kaleng ya, lebar, luas, dan asri banget gitu. Oke, itu baru keunggulan atau alasan yang ketiga. Masih ada alasan yang keempat. Ini sambil ngapain nih kita enaknya ngobrolnya? Kita sambil naik katamaran mau nggak? Katamaran. Itu salah satu fasilitas hiburan yang bisa kita nikmati di kawasan kita menikmati, berlayar di sungai, berlayar ngobrol-ngobrol sambil cemil-cemil enak. Seru banget. Penasaran? Enak ya Mbak ya, sore-sore naik katamaran di sini. Seru banget. Pokoknya kita ini lagi naik katamaran keliling Greenbelt ini ya. Betul.
betul dari ujung sampai ujung. Kiri kanan kita bisa lihat pemandangan, lihat orang lagi jalan ya kan, di depan ada makanan. Ini adalah salah satu fasilitas kan yang ada di Peak 2. Ya kalau kita tinggal di Pasadena Lake itu kita juga bisa menikmati ini. Iya, bisa menikmati seluruh fasilitas yang ada di kawasan Peak 2. Tapi terus terang ya, kalau ngomong soal Peak 2, ini kalau ngomong fasilitas, kalau disuruh menyebutkan satu persatu, itu kayaknya sehari nggak selesai deh. Karena setiap aku kesini ya, selalu ada yang baru. Jadi kalau kita lihat pengkategorian fasilitas yang disiapkan oleh developer, itu menggambarkan betapa seriusnya developer dalam membangun kawasan ini. Nah, soal Pasadena Lake, ini kan fasilitas memang menjadi alasan yang keempat dari 4 alasan kenapa harus beli Pasadena Lake. Iya. Rencananya akan ada 9 fasilitas utama di sekitar Pasadena Lakes Peak 2 ini. Pertama kalau kita cari fasilitas itu apa sih? Yang pertama yang penting adalah pendidikan. Aduh, udah gak usah ditanya lagi kalau soal pendidikan ya. Sekolah dan Universitas Seci. Itu dibangun di kawasan 20 hektar. Lebih komplit lagi ya dari Seci yang Ya, Seci yang di Peak 1 itu 10 hektar. Ini 20 hektar di Peak 2. Bukan hanya itu, masih ada lagi universitas terkenal lainnya yang juga hadir. Selain Universitas Ceci, rencananya juga akan ada beberapa universitas terkenal lainnya yang akan hadir di sekitar kawasan Pasadena Lakes Peak 2 ini. Bahkan salah satu universitas tersebut juga berencana akan membangun rumah sakit khusus yang menyediakan layanan kesehatan untuk berbagai jenis hewan. Dan kabar baiknya, kawasan ini juga hanya sekitar 15 menit ke rencana pengembangan lanjutan Edu City di Peak 2. Berkaitan dengan kesehatan, kita harus rajin berolahraga. Fasilitas olahraganya kan juga ada. Luar biasa. Ada pacuan kuda dong. Ya ampun, canggih banget. Canggih kan? Nggak Canggih ada. banget loh di kawasan ini. Ada town hub-nya juga. Betul. Jadi ini satu kawasan yang udah komplit ya untuk fasilitas olahraga. Nah, ada juga sport center tentu saja. Dan sport center ini dikelola oleh operator yang terkenal. Betul. Nah, kesehatan, ya kan? Betul. Kesehatan itu udah ada. Rumah sakit internasional dibangun di kawasan 2 hektar. Rumah sakit Primaya ada. Ini rencananya juga akan dibangun hotel-hotel bintang 5 bertaraf internasional. Berbagai hotel berbintang 3, 4, 5 itu direncanakan Semua untuk ada. ada di sini. Tuh catet ya kan. Fasilitas groceries. Nah, ini yang juga istimewa ya groceries-nya tadi aku dengar ya. Bahwa supermarket sama pasar tradisional itu ada dalam satu kawasan, ada dalam satu gedung. Jadi semua ada, betul-betul fasilitas yang disiapkan untuk memenuhi semua kebutuhan hidup manusia. Komplit tersedia. Garis bawah, canggih banget. Nah, kemudian kita kan juga akan ada Taman Bineka Eco Park Peak 2 seluas 54 hektar. Yang mana di dalamnya itu nanti ada halal district. Kawasan halal yang juga nanti di sana ada Masjid As-Adiyah yang berlokasi di tepi danau. Kalau ngomong wisata juga apalagi ya, wisata pantai ada, wisata sungai ada ya, bahkan wisata religi juga ada. Jadi aduh, komplit banget, betul-betul dipikirkan secara detail. Nah, langsung penasaran kan? Nah, ini yang paling penasaran. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara dari konsepnya Ya. dulu nih, kawasan Pasadena Lake itu luasnya kurang lebih 170 hektar. Dan secara master plan itu dirancang memiliki danau yang luas. Danaunya tuh nggak kaleng-kaleng, nggak tanggung-tanggung, 20 hektar. Danau aja tuh udah Danau disiapkan aja. 20 hektar. Kemudian di sekelilingnya disiapkan lagi jogging track ya kayak gini? kayak gini. Iya, seru banget. Ini lebarnya sampai 7 meter. Oh, Jadi kadang-kadang kita butuh yang lebih lebar, nggak usah takut papasan terus kita mesti Iya, begini. lari lah bebas ya, bebas dengan gaya gitu ya. Ya, jadi klasternya di tepi danau, dapat view danau dan komplit dengan semua fasilitasnya, tamannya, desainnya asri, cantik, hijau seperti Iya. ini gitu ya. Iya lo betul loh landscape-nya nih ya, kalau kita lihat di kawasan ini, apalagi di Pasadena Lake. Aduh, rindang banget gitu, angin, Ya, semilir. ya. Nah, terus kan Mbak Feni tahu dong kalau klaster tepi danau itu ada spesialnya apa? Nilai investasinya. Betul sekali. Naik terus. Itu baru ngomongin satu kelebihan ya kan? Ya, Satu kelebihan konsep. Satu kelebihan konsep nilai investasi karena memang kawasan yang di tepi danau itu biasanya dianggap lebih mewah, lebih mahal, lebih eksklusif. Iya. Aduh, jadi kalau misalnya mau pilih hunian di Pasadena Lake, ada tipe apa aja nih yang bisa kita pilih? Tipe kita punya berbagai tipe, mulai dari yang lebar 4,2 kali 10, kemudian ada yang 6 kali 10, 6, 15, 8 kali 10,
8x15 hingga 10x15. Nah, semua tipe ini adalah rumah 3 lantai dengan yang paling spesialnya ada ekstra ruangan etik di lantai 3. Jadi itu etik itu adalah ruangan di bawah atap. Nah, kan secara konsep itu akan jadi lucu ya. Ada ruangan ekstra di bawah atap bisa difungsikan sebagai multipurpose room, mungkin jadi ruang main anak atau mau jadi ruang tidur anak remaja, kan lucu. Oh iya betul. Atau ruang melukis ya kan. Ruang bengong, lamun. Seru ya, semua tuh ada tuh, semua tipe ada. Semua tipe dilengkapi. Dan Mbak ini kan tahu properti Agung Stay Group semua bisa disesuaikan dengan kemampuan kantong Anda. Jadi cara bayarnya juga fleksibel. Itu yang paling menarik juga, yaitu cara bayar. Oke, hari ini langsung. Berapa nomor telepon? Mau telepon apa mau langsung? Langsung lah kalau udah sampai di sini mah. Tapi boleh dong disebutin nomor teleponnya. Tapi kalau buat Anda yang agak jauh nih, walaupun kesini deket banget ya, telepon aja di 0215888000. Bener kan? Betul.